Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya semua? Pada siang hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan penyertaan dalam hidup kami. Pada siang hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari kitab Yesaya pasal ke-59 ayat 1 sampai 20. Kitab Yesaya merupakan kitab yang sangat menarik karena pembagiannya sama seperti buku kitab yang kita miliki, yang mana ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kitab Yesaya juga dibagi dari pasal pertama sampai pasal ke-39 dan pasal 40 sampai pasal 66. Dan kitab ini berjumlah 66 pasal sebagaimana jumlah dari buku kitab yang kita miliki berjumlah 66 kitab. Ini yang membuat kitab ini menarik, seperti mewakili jumlah keseluruhan dari kitab yang kita miliki. Kitab Yesaya dituliskan sekitar abad ke-8, 800 tahun sebelum Yesus lahir. Siapa Nabi Yesaya? Yesaya merupakan seorang nabi yang hebat, dan di mata bangsa Israel dia seorang yang hebat. Kenapa demikian? Oleh karena dia berbicara tentang masa depan. Nabi Yesaya juga merupakan lingkaran dari kerajaan. Dia sepupu dengan rajanya bangsa Israel. Bangsa Israel, rajanya sendiri juga pada waktu itu. Tentulah Nabi Yesaya ini tahu semua orang yang menjadi bagian dari kerajaan dan juga keadaan di dalam istana, di dalam kerajaan bangsa Israel. Yesaya dipanggil menjadi seorang nabi. Dapat kita baca di pasal 6 sebelum pasal dari pembahasan yang kita bahas pada siang hari ini. Dan saat dia dipanggil menjadi seorang nabi, istrinya pun menjadi seorang nabi, dan kita dapat melihat bahwa bagaimana pasangan ini begitu takut akan Tuhan, mau melayani Tuhan bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari. Yesaya diperintahkan oleh Tuhan untuk melayani bangsa Israel, dan perintah Tuhan ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena Tuhan mengatakan bahwa bangsa ini bukan bangsa yang mudah, karena mereka bangsa yang hatinya keras. Mereka akan menolak pemberitaan Nabi Yesaya. Oleh karena itu Tuhan sendiri menyuruh Yesaya untuk berhati-hati, karena mereka bangsa yang keras hati. Mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Mereka memahami tetapi tidak mau melakukannya. Dan Yesaya melayani bangsa Israel selama 40 tahun dan menjadi nabi yang gagal. Bapak Ibu Saudara-saudari, bisa kita bayangkan ketika Tuhan atau pemerintahan atau orang tertinggi yang memerintah di bangsa ini, presiden kita sendiri, mengatakan misalnya kepada kabinetnya atau kepada pemerintahannya, kepada menterinya, untuk menyelesaikan sebuah kasus atau apapun itu, tetapi kasus ini akan menjadi kasus yang gagal. Demikianlah Yesaya menerima ketika menerima mandat dari Tuhan, dan dikatakan bahwa ia akan menjadi nabi yang gagal. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yesaya Bapak Ibu Saudara-saudari? Dia tidak menyerah. Dia tetap mengikuti dan menjalani perintah Tuhan, melayani bangsa Israel selama 40 tahun. Bangsa Israel adalah bangsa yang kacau, tetapi pada masa ketika Yesaya menuliskan kitab ini, bangsa Israel pada waktu itu sedang dalam keadaan aman dan damai, berkelimpahan. Mereka bergelimang materi, berkelimpahan secara materi, tetapi mereka jauh daripada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Kita pun tahu bahwa materi membuat orang jauh daripada Tuhan.
Karena rasa aman dan nyaman ketika kita sudah memiliki segalanya yang membuat kita begitu jauh akhirnya daripada Tuhan. Di dalam pasal 59 ini kemudian yang menjadi akibat mengapa Tuhan begitu jauh dari hidup bangsa itu, bahkan dari hidup kita sekarang ini jika kita demikian seperti bangsa Israel. Tuhan seperti menutup telinganya, Tuhan seperti tidak peduli. Padahal ada sebab yang menyebabkan kenapa Tuhan begitu jauh daripada bangsa ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kemudian muncul di dalam hati kita. Saya akan membacakan pasal 59 ayat 1 sampai ke 8 untuk kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka meneteskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenunin itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Bapak Ibu saudara-saudari, jelas Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mencari hal-hal yang ingin memuaskan hati kita, memuaskan hasrat kita, keinginan kita untuk menjadi orang yang sukses, membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan bangsa Israel di dalam pasal ini melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Kita bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita hidup di zaman Yesaya, tentu kita akan mengalami kekelimpahan dalam materi seperti bangsa Israel. Tetapi apa yang membuat mereka akhirnya jauh daripada Tuhan? Yaitu tadi, karena keserakahan mereka terhadap rasa ketidakcukupan mereka. Karena mereka sudah merasa aman, mereka sudah merasa nyaman dengan apa yang mereka miliki. Bapak Ibu saudara-saudari, tidak salah ketika kita ingin menjadi orang yang sukses. Tidak salah untuk kita bekerja keras ketika kita ingin meraih hal-hal yang dapat membuat kita merasa bahagia. Tetapi ketika kita lebih mencondongkan hati kita kepada harta, kepada keinginan-keinginan kita, maka kita akan terus mengisi keinginan-keinginan kosong itu. Yang kosong itu kita akan terus berusaha untuk memenuhinya dan mencari jalan-jalan yang tidak sesuai dengan Tuhan, akhirnya akan kita tempuh. Seperti di pasal ini dan ayat yang ke-5 ini, mereka meneteskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan menginginkan kita ketika kita terpenuhi, maka hati kita harus kita condongkan kepada Tuhan. Kemudian, keberadaan kita sekarang ini, masa sekarang ini, banyak kita tahu kehidupannya sama seperti bangsa Israel. Karena materi mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi mau mencondongkan hati mereka kepada Tuhan. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, Bapak Ibu saudara-saudari. Mereka selalu mengejar hal-hal yang membuat tidak puas. Mereka tidak berjalan bersama Tuhan.
Dan ketika kita sudah jauh daripada Tuhan, kita tahu akibatnya. Kita akan melakukan hal-hal yang memang menurut mata kita itu baik, tetapi sebenarnya di dalam Tuhan jalan itu menyimpang. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, kebenaran ini mengajarkan kita untuk mencondongkan hati kita kepada sumber yang benar-benar akan memberkati kita, bahkan di dalam kelimpahan maupun di dalam rasa ketidakcukupan kita. Ketika kita memberikan hati kita kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, tidak menomorduakan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah jauh daripada kita. Telinga Tuhan sangat dekat kepada kita, bahkan tangan Tuhan tidak akan jauh daripada kita. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, bangsa ini menyadari kesalahan mereka. Kita bisa membacanya di ayat setelahnya, yang mana mereka katakan, sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka, menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada, menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mengungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan terdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tampil dan yang tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, bangsa Israel menyadari kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Mereka menyadari kejahatan mereka. Karena pada akhirnya mereka tahu bahwa Tuhan jauh daripada mereka oleh karena hati mereka jauh daripada Tuhan. Kejahatan-kejahatan mereka yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Mereka berteriak, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan tahu ketika kita kembali mencondongkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan akan kembali berbalik kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Dia akan kembali mendengarkan seruan hati kita. Dia akan kembali mendengarkan kesusahan kita ketika kita berbalik hati kepada Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh berbalik hati kepada Tuhan, dan kita kembali mau meraih setiap apapun yang ingin kita raih dalam hidup kita dengan melibatkan Tuhan. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Kiranya kebenaran ini akan kita pelajari kembali ulang dan merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melakukannya dan kita mau mencondongkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.